kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mau tinggal di dalam kediaman-Mu, Bapa yang baik, Bapa yang baik. Oh, ku mau selalu bersama-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Biar ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita dibesarkan di dalam zaman yang tidak mudah. Kita berada di dalam limitasi-limitasi, batasan-batasan. Dari dulu kita menyadari adanya limitasi ruang dan waktu. Kita tidak bisa hadir di tempat yang sama di dalam waktu yang bersamaan. Namun pada masa kini ada limitasi yang semakin banyak kita rasakan. Tubuh kita bisa hadir di sini, tapi pikiran dan perasaan dan emosi kita bisa melalang buana kemana saja, mengikuti hiburan yang ada di media sosial, di internet. Secara fisik kita bisa hadir di rumah, tetapi pasangan dan anak-anak kita tidak merasakan kehangatan pikiran dan cinta kita kepada mereka. Karena hati dan perasaan kita sudah disandra, terkoneksi dengan orang lain di dunia maya, ataupun terpikat dengan segala hiburan yang ada di media sosial. Kita semakin banyak mengalami limitasi-limitasi batasan dan halangan-halangan dengan orang-orang yang seharusnya kita kasihi, yang kita cintai, tetapi perhatian kita sudah beralih kepada yang lain. Di sisi lain, orang yang seharusnya juga mengasihi kita, baik pasangan maupun anak-anak kita, emosi dan cintanya pun mereka sudah beralih dari kita. Karena kita sudah lama meninggalkan mereka. Mereka berbuat demikian karena kita memilih meninggalkan mereka yang sehari-hari tinggal serumah dengan kita. Kita diam satu rumah, tetapi tidak lagi home. Masing-masing kita punya urusannya masing-masing, sendiri-sendiri. Masing-masing kita memilih pelarian jiwanya masing-masing untuk memenuhi suatu kekosongan jiwa akan perlunya hubungan dan cinta penerimaan yang tulus. Kita juga bisa saja mengalami lahir di dalam background keluarga yang berbeda-beda. Ketika kita dibesarkan dalam keluarga yang broken, kita semakin punya gambaran yang sangat traumatis dengan masa lalu kita. Kita lahir dan besar dalam keluarga yang saya mengalami masa-masa seperti itu. Saya lahir dan besar di dalam keluarga yang demikian. Sehingga saya masih teringat dengan semua trauma yang saya rasakan dengan sosok ayah, sosok papa yang ada di rumah saya. Tidak ada suatu pengayoman dan kehadiran dari sosok papa yang saya rindukan. Gambaran sosok bapak yang demikian, itu yang membuat terkadang saya teringat dan membuat saya trauma dan berpikir, jangan-jangan Bapak yang di surga tidak jauh berbeda dengan sosok Bapak yang saya kenal selama hidup saya di dunia ini. Sosok Bapak yang melupakan kami sekeluarga. Sosok ayah yang kasar kepada mama. Sosok papa yang sekedar memberikan kami anak-anak untuk bisa makan dan sekolah saja. Cinta kasih itu sebenarnya selalu berbanding lurus dengan waktu yang kita sediakan untuk orang-orang yang kita kasihi. Kasih itu selalu dinyatakan dengan kehadiran. Namun, bukan hanya sekedar kehadiran fisik, tapi seperti zombie. Secara fisik hadir, tapi pikiran dan hati kita entah mengembara kemana. Pasangan, anak-anak dan orang-orang yang kita kasihi merindukan suatu obrolan yang santai bersama dengan kita, bercerita, dan mereka rindu didengarkan. Yesus pernah berkata demikian, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta warisan itu kepada mereka berdua. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu
pergi ke negeri lain dan menjual seluruh bagiannya ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan semua harta warisan miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, akhirnya timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia akhirnya jatuh miskin melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya yang lapar itu dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun tuannya yang memberikan izin kepadanya untuk bisa memakan ampas makanan babi itu. Lalu ia sadar akan keadaan dirinya. Katanya, betapa baiknya orang buruh upahan ayahku. Mereka berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku gak layak disebut lagi sebagai anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan buruh Bapak saja. Maka bangkitlah ia, anak laki-laki bungsu itu, dan pergi kepada bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi disebut sebagai anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari semua jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak sapi, anak lembu yang tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang sudah mati ini dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan dia didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung yang berada di ladang, ketika ia pulang dan sudah dekat dengan rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil kepada salah seorang hambanya dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Lalu jawab hamba itu, adikmu yang bungsu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan anaknya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepada anak sulung ini. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan teman-teman dan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan warisan Bapak bersama dengan para pelacur itu. Bapak menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku ini adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah mati itu hidup kembali, dan ia telah hilang dan didapatkan kembali. Cerita ini tertulis di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Jika Anda dibesarkan dalam keluarga yang bahagia, bersyukurlah. Anda memiliki ayah, papa atau bapak yang mengayomi dan memberikan rasa aman di dalam hidupmu. Puji Tuhan, bersyukurlah kalau kita mengalami hal itu. Jika tidak ada gambaran traumatis
akan sosok ayah di dalam hidupmu, itu suatu hal yang luar biasa. Terlepas Anda dibesarkan di dalam keluarga yang traumatis, ayah yang melakukan kekerasan di dalam keluarga atau mengabaikan Anda, ataupun dalam keluarga yang bahagia dengan sosok ayah yang sungguh-sungguh mengasihimu, yakinlah Bapa kita yang di surga melebihi bapak-bapak yang paling baik dan yang paling sempurna di dunia ini. Karena Bapa kita yang di surga, Dialah yang merancang hidupmu. Dia yang membentuk kamu sejak di dalam kandungan ibumu. Dia memiliki lengan yang kuat untuk memeluk dan mencintaimu dengan super hangat. Tak ada sedikit pun penolakan yang keluar dari mulut Bapa di surga. Justru Bapa selalu menanti dan merindukan kita untuk kembali kepada pelukan kasih-Nya. Ketika kita selama ini lari kemana saja, kita lari di dalam kesibukan kita. Kita lari di dalam ketakutan-ketakutan dan seluruh trauma yang kita rasakan. Kita lari dalam kesenangan-kesenangan kita. Dan yang terakhir mungkin kita lari di dalam segala kesuksesan yang kita capai. Dan akhirnya kita sadar, so lonely dalam semua puncak, semua pencapaian yang sudah aku dapatkan. Kita bisa saja kaya, kita sukses, kita sangat terkenal. Itu mungkin bisa menjadi gambaran di dalam hidup kita. Tetapi kalau kita melihat Robin Williams, Whitney Houston, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lain, bintang-bintang film drama Korea, drakor yang sering kita lihat setiap hari. Satu persatu mereka mengalami depresi dan akhirnya memilih mengakhiri hidup mereka. Karena dari awal mereka berpikir, aku akan menemukan kebahagiaan jika aku kaya, jika aku sukses, jika aku tampan dan cantik mempesona, serta aku terkenal. Tetapi ternyata di dalam posisi yang puncak sekalipun, so lonely. Tidak ada suatu sukacita dan kedamaian yang sejati yang mereka rasakan. Dalam kekosongan hatimu yang membutuhkan penerimaan dan pengampunan yang sejati, serta bahagia yang sejati, dalam hatimu yang terdalam, tidak ada kepuasan apapun yang dapat mengisinya kecuali kasih Bapa di surga yang mengisi kekosongan hidupmu. Kembalilah pada pelukan Bapa di surga yang mampu mengisi kekosongan hidupmu itu. Yang karena kasih-Nya yang sangat besar untuk kamu, Dia merelakan anaknya, Sang Firman, untuk menjadi daging, untuk menjadi satu dengan kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Yesus Kristus hadir di saat kamu susah. Tuhan Yesus hadir saat kamu dikecewakan dan dikhianati. Dan ternyata Yesus bukan sekedar hadir. Justru Yesus mengalami sendiri saat Dia dibuli, dilecehkan, serta ditelanjangi di atas kayu salib. Yesus mengalami sendiri saat dikhianati dengan sebuah ciuman. Yesus mengalami saat disangkali dan ditinggalkan. Yesus mengalami saat dihina dan disiksa dengan sangat kejam. Apapun pengalaman traumatis yang kamu alami, namun Tuhan Yesus tidak berhenti di dalam kematiannya di kayu salib. Tuhan Yesus membuktikan kasih dan kuasa-Nya dengan Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut dan kematian. Selama 40 hari Tuhan Yesus menemui semua murid dan sahabat-Nya yang sempat melarikan diri meninggalkan Yesus. Tuhan Yesus menerima mereka, mengampuni, dan meneguhkan teman, murid, dan sahabat-sahabat-Nya.
Lalu Tuhan Yesus naik ke surga, kembali kepada Bapa di surga, untuk menyediakan tempat di surga bagi setiap kita yang bertobat dan kembali kepada pelukan Bapa seperti anak bungsu itu. Yesus dan Bapa adalah satu, dan Bapa merentangkan tangannya untuk memeluk Anda kembali di dalam pelukan kasih-Nya yang kekal itu. Hatimu yang kosong, gundah, gusar dan mengalami traumatis, Bapa mampu memulihkan. Kamu akan menemukan identitasmu yang sejati sebagai anak saat kamu kembali kepada Bapa di surga. Kamu akan menemukan tujuan hidupmu yang kekal saat kamu kembali meresponi cinta kasih-Nya yang besar kepadamu. Segala trauma dan segala sakit luka di batinmu akan dibalut, disembuhkan di dalam pelukan kasih Yesus yang sudah menunjukkan kasih Bapa kepadamu. Roh Kudus akan menjadi penolong dan penghibur selama kamu hidup di dunia ini. Dan kamu tidak akan lagi sendiri. Dan yakinlah, Yesus Kristus akan memelukmu di surga saat kita berpulang mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia yang sementara ini. Pulanglah, pulanglah. Bapamu di surga merindukanmu. Father in heaven, love you. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terimalah aku kembali. Bapa di surga, ampunilah aku jika aku selama ini lari dari kehadiran-Mu di dalam sepanjang hidupku. Aku mengabaikan kasih dan kehadiran-Mu Tuhan di dalam hidupku. Aku justru memilih terluka. Aku diam di dalam kekecewaan dan memalingkan mukaku kepada kesenangan-kesenanganku sendiri. Hari ini aku Bapa kembali pada pelukan kasih-Mu. Aku percaya bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus di kayu salib yang menyembuhkan trauma luka batinku. Darah-Mu Tuhan Yesus di kayu salib yang membayar lunas hutang dosa dan pelanggaranku. Engkau sudah bangkit dan menang atas maut Tuhan Yesus. Demikian juga aku ingin mengalami kuasa kemenangan-Mu di dalam hidupku. Roh Kudus, sembuhkanlah aku dan tinggallah di dalamku. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja dan Juru Selamatku. Bapa, peluklah aku dalam kasih-Mu. Pimpinlah hidupku sampai aku bertemu muka denganmu di surga-Mu. Terima kasih Tuhan Yesusku. Amin. Bapa memberkati saudara-saudara.